analisis part. Jadi part di sini bisa dianalisis. Jadi kita tahu dia pergeserannya berapa, terus daerah yang kritis itu di mana. Itu bisa dianalisis pakai CATIA. Sebelumnya untuk itunya kita tentuin part mana yang mau di analisis. Ini biar sama, kita buka aja ini ya. Misalnya ini silinder deh, silinder. Kalian coba buka part silindernya. Part silinder. Atau enggak part apa aja terserah. Yang penting dia part. Ya buka di open aja dulu biasa. Nah kalau udah, syarat pertama analisis itu harus dikasih material syaratnya. Itu harus dikasih material. Ini syarat pertamanya. Nah ini kita harus kasih material dulu nih. Materialnya steel aja. Kita pilih metal, kemudian ubah ke steel nih. Di apply lalu di oke. Biar tampilannya ini ya. Nah, kalau udah dikasih material, jadi ngasih material itu bisa di sini di partnya atau nanti di dalam analisisnya. Nah setelah udah dikasih udah dikasih material, kita ke start mechanical terus ke ini analisis, pilihnya yang generative structural analysis ini. Pilih yang kedua, pilihnya yang general ya, yang general. Nah kalau udah di sini, ini ada beberapa pilihan. Ada yang statik, ada yang frekuensi, ada yang free frequency analysis. Nah karena ini bendanya tanggap diam ya, maka kita pilihnya statik. Agak kurang fokus apa emang kayak gini ya? Ya masih gitu berarti ya, masih gitu. Tadi di sini ya, start, kemudian analisis, pilihnya yang bawah. Yang generatif structural analysis. Kalau saya still. Nih kalau mau ngubah warnanya di sini. Nih, jadi ini view-nya kita pakai yang shading with material. Shading with material. Jadi di open materialnya ini dulu ya? Ya di open biasa dulu. Partnya di open biasa. Part. Ini ininya. Oh ini. Tapi udah putih aja, putih background. Nah ya. Udah terupdate. Dari pertama kali ini kan. Oh nggak ada yang protes, jadinya ya abu aja. Deh ya, jadi nih kan material udah. Kemudian, oh ya, kan masih material saya bilang ada dua tuh, ada di luar, di partnya. Nah di sini juga bisa nih. Jadi kalian pilih nih yang gambar bulat nih. Nah,
Ini ya, namanya user material. Ada nggak? Di bawahnya kalau saya keluarin itu namanya meshing. Nih, model manager. Laptop ini di luar negeri kan boleh. Nah, itu bisa juga di sini. Jadi terserah kalian. Yang pasti nanti kalau ketika mulai analisis terus belum dikasih material, nanti di sini ada muncul dialog yang memperingatkan kalau part kita belum dikasih material. Nah, setelah itu yang kedua, langkah kedua itu kita atur mesh. Setelah dikasih material, langkah kedua kita kalau mau ngatur meshnya kita atur. Ada yang tahu mesh itu apa? Ini mesh. Mesh itu gini pembagian. Jadi pembagian segmen. Jadi ketika meshnya itu kecil, jadi segmennya kecil-kecil kayak gini. Misalnya bentuknya segitiga. Jadi nanti pas meshnya kecil, hasilnya itu makin akurat, tapi kerjanya makin berat kerja untuk kita. Kalau meshnya makin besar, hasilnya nggak terlalu akurat, tapi untuk kita kerjanya nggak terlalu berat. Jadi disesuaikan aja. Nah, cara ngaturnya gimana? Itu ada di sini, ada di model manager. Kalian pilih yang ini, pilih mana aja terserah. Ini bisa, yang ini bisa. Kita pilih, terus pilih partnya ya. Nih. Nah, bisa. Tapi ntar dia bingung, ini kok kagak ada coret-coretannya gitu. Mana ini ada coret-coretannya? Ada size. Nah, size itu ininya apa namanya? Panjang meshnya. Jadi kalau ini dikecilin, nanti ukuran meshnya makin kecil. Kemudian ini apa? Absolute segment. Jadi ini ya absolute seg ya. Jadi absolute seg itu ini. Nih. Adalah maksimal gap antara mesh dan geometri. Geometri itu ini nih. Nih. Jadi tadi kan awalnya kan yang 6 itu yang 6 nih. Yang 6,497 itu ininya. Nih. Panjang ininya nih. Yang garis hijau. Kemudian absolute segment itu maksimal gap. Jadi ini kan dia kan lengkung nih. Nah, ini nih maksimalnya. Jadi ibaratnya kalau kayak parabola puncaknya gitu. Jadi dari sini itu absolute segmentnya. Kemudian kalau proportional seg itu perbandingan antara lokal absolute dengan lokal mesh edge length. Jadi kalau kalian ini bingung ininya, itu kalian ubahnya gak usah. Misalnya kalian mau ngubah ini doang, ini gak apa-apa. Jadi ini tuh gak bakal ngaruh ke hasil ataupun gaya yang bekerja. Jadi ini cuman mempengaruhi keakuratannya doang. Keakuratan dari perhitungan analisis kita. Jadi kalau mau diubah, misalnya mau dikecilin yang asal itu nggak apa-apa. Terus kalau mau dikecilinnya itu pakai ini, misalnya biar pasti dihitung-hitung dulu, itu juga boleh. Terserah. Yang pasti prinsipnya kalau makin kecil, keakuratannya makin tinggi. Misalnya ini saya ganti jadi 4 mili. Yang ini nggak apa-apa. Kemudian di sini ada dua tipe nih, linear sama parabol. Ini tipikal pembagian meshnya. Kalau linear ya dia
bentuknya tuh linear, cuman garis lurus itu. Jadi kalau bentuk segitiga dia bentuknya lurus. Nih kayak gini nih bentuknya persis mesh-nya. Terus kalau parabol di sini dia parabol sisinya. Kalau ini dia lurus. Nah biasanya yang lebih awkward itu parabol. Ini yang parabol. Kemudian kan ini cuma ada dua nih, absolut sama proporsional. Kalau mau ditambahin bisa di sini. Tinggal kalian pilih di add. Nanti muncul. Misalnya ini juga mau dibutuhin, tinggal add aja, nanti dia muncul kotak dialog baru, ntar tinggal diisi. Kemudian nih kualitinya nggak usah diubah, cukup ini aja ya, globalnya aja. Kalau udah di oke. Nah, ini ya biasanya kalau dia udah dikasih mesh ada ininya, historinya di sini muncul. Nah setelah mesh selesai, yang 3 itu kita menentuin klaimnya. Klaim itu bagian yang nantinya mau dicekam biar nggak gerak. Bagian mana kan namanya analisis kan pasti ada yang dijadiin sebagai klaimnya. Nah misalnya seandainya ini yang mau kita klaim bagian ini ya, bagian dalam ini dalam silindernya. Yang ini ya, ini bagian dalamnya ya pokoknya. Nah, buat ngeklaim itu kalian bisa pilih di sini nih. Restraints ini. Pilih klaim. Setelah dipilih klaimnya, kalian tentuin bagian mana yang mau kalian klaim. Ini kalau benda kalian silinder, kita sepakatin aja bagian dalam sini. Ini sama yang ini ya. Ini ya bagian dalam ini ya. Kalau udah, di oke. Nah, kemudian ini kalau kalian mau ngasih percepatan gravitasi bisa di sini. Nih. Jadi kalau seandainya kan misalnya benda ini kan kegantung. Kan otomatis dia punya beban tersendiri dari berat benda ini kan. Jadi gravitasi itu mempengaruhi. Nah, kalau kalian butuh itu, kalian bisa ini munculin atau masukin nilai gravitasinya di acceleration di sini nih. Ini kalian bisa masukin, pilih yang ini. Ntar tinggal di blok aja mana, misalnya segini. Setelah itu tinggal dimasukin besaran angka gravitasinya berapa. Kan kalau di bumi itu kan 9,81 ya, atau kalau males itu 10. Nah, terus arahnya tinggal dilihat dari sumbunya. Misalnya ini kan Z kan ke atas, berarti misalnya gravitasinya ke bawah, berarti nilainya Z min. Jadi ini dimasukin 10 tapi dikasih min. Nah, oke. Ya kan? Jadi si benda ini pas kita analisis, dia dapat pengaruh juga dari beban atau berat benda ini sendiri. Hah? Di sini. Loads, beban. Loads. Iya, di kalau di klik kanan cari yang namanya loads. Nggak ada. Udah? Terus bisa nggak kita kasih beban di phase kedua atau ketiga itu bisa. Jadi kalau kalian merasa saya mau beban di sini juga, misalnya di bagian pinggir sini arah ke dalam, itu juga bisa.
atau mau diselubung lingkaran ke arahnya ke dalam sana, itu bisa, tinggal kalian masukin aja kalau perlu itu. Jadi klem ataupun beban itu nggak pasti, jadi tergantung bendanya itu butuh diklaim di mana, bebannya itu ada di phase mana. Jadi ini selalu bisa berubah-ubah, nggak ada tepan pastinya. Nah kalau udah itu tinggal di compute. Nih compute itu ini nih ya, klik kanan, kalau nggak ada klik kanan, aktifin yang namanya compute nih, compute. Kalau udah diklik aja. Oh. Oke ya. Ini kenapa nih? Yes. Dan kalau udah dijalanin, terus view-nya mau diubah, itu bisa. Jadi ini ada yang namanya tab view nih. Nih image ya. Jadi ketika udah di analisis, ini mau diubah view-nya, itu bisa. Mau begini atau begini. Nah ini berarti kita lihat perubahannya tuh. Bendanya dari lurus, jadi beban yang kita kasih ternyata tuh terlalu besar, sehingga dia merubah drastis ininya, partnya nih. Jadi kayak malah kayak gini nah. Nah jadi di sini ada nilai-nilai juga nih. Nih ada nilai-nilainya. Terus di sini juga bisa kita ada von Mises stress atau ada default atau di perubahan ini pergeserannya. Nggak nyala ya. Kalau mau nyalain di sini nih, di image, diklik dulu ini. Enggak, dia apa hitam apa kayak nggak kebuka. Oh di compute dulu. Coba lagi compute. Udah diklaim. Kayaknya belum ya. Nah ya Kayaknya gitu. di sini klaimnya nih. Nih. Diklaim. Pilih ininya, terus pilih phase mana yang mau jadiin dicekam, yang mau dicekam. Berapa sih semuanya? Kalau tadi saya yang ini nih, yang dalam ini sama phase yang di sini. Jadi bagian dalam. Iya, dua phase. Kalau ada baru di compute. Yang perlu kita kasih perhatian khusus. Misalnya kalau kita punya part, terus kita kasih beban sekian di bagian ini, klaimnya di sini, kita tahu oh nanti bagian ini tuh yang kemungkinan bakal cepat rusaknya atau cepat patahnya. Jadi kita udah bisa memprediksi dan bisa menanggulangi atau mencegah biar benda ini tuh nggak sampai bener-bener crash atau menanggulangi analisis yang udah ada. Iya, misalnya kayak gini nih kan kita tahu nih, oh ya yang bagian ya kritisnya di bagian sini. Mungkin nanti kita pikirin caranya biar benda ini tuh di bagian sini tuh bisa lebih awet atau sebagainya. Itu fungsi analisis. Dan di sini juga dia bisa bikin report ya. Jadi kalau buat bikin report itu kalian bisa aktifin, klik kanan report. Di sini nih. Generate report. Itu ada di Benar. Baca ini aja nih, readme. Baca mainnya itu
Saya lupa di mana. Harus saya stop dulu coba.